Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Aulia Sofia Rahma, 2. Nurhidayati Fauzia, 3. Saputra Dewantara, dan keempat, Cinta Inaya Ania. Di sini kami akan membahas mengenai nutrisi mikroba dan transport membran. Selanjutnya, materi pertama yaitu kepada Saputra Dewantara akan menjelaskan terkait nutrisi mikroba dan faktor yang mempengaruhi nutrisi mikroba. Kepada Saputra dipersilakan. Baik, terima kasih moderator, Saudara Nurhidayati Fauzia. Untuk materi pertama yaitu nutrisi mikroba. Apa itu nutrisi? Nutrisi merupakan aspek yang menyangkut fisiologi yang disepakati sebagai suplai monomer atau bahan dasar monomer yang dibutuhkan sel untuk bisa tumbuh. Sumber nutrisi ini diantaranya adalah energi, karbon, dan donor hidrogen. Dan pada sumber energi ini didapatkan dari cahaya, zat kimia dari mikroba kemotrof. Selanjutnya ada sumber karbon, di mana didapatkan dari zat anorganik atau CO2 dari mikroba autotrof, dan zat organiknya dari mikroba heterotrof. Dan yang terakhir donor hidrogen yang didapatkan dari zat organik mikroba organotrof dan zat anorganik dari H2NH3, H2S, Fe2+ dari mikroba litotrof. Substansi yang diperlukan disebut nutrien. Kebutuhan nutriennya ini meliputi makronutrien atau makroelemen dari C, O, H, N, S, P, dan K, C, A, M, G, dan F, E. Selanjutnya, pengertian pertumbuhan mikroba. Apa itu pertumbuhan mikroba? Jadi pertumbuhan mikroba adalah penambahan jumlah atau total massa sel yang melebihi inokulum asalnya. Pertumbuhan ini merupakan suatu proses kehidupan yang irreversibel, artinya tidak dapat dibalik kejadiannya. Dan faktor tumbuhnya adalah senyawa organik yang dapat diperlukan, sebab ia berperan penting untuk komponen sel atau sebagai prekusor bagi beberapa komponen, dan tidak dapat disintesis oleh organisme tersebut. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Yang pertama ada tingkat keasaman atau pH. Kebanyakan mikroba tumbuh dengan baik pada pH yang sekitar netral, 4,6 hingga 7, merupakan kondisi optimum untuk pertumbuhan bakteri. Yang kedua yaitu suhu, yang merupakan salah satu faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroba. Berdasarkan kisaran suhu pertumbuhan, mikroba dibedakan atas 3 kelompok, yaitu psikrofil, mikroba yang mempunyai kisaran suhu pertumbuhan pada suhu 0 derajat sampai 20 derajat Celcius. Lalu mesofil atau mikroba yang kisaran pertumbuhannya 20 hingga 45 derajat Celcius, dan termofil yang merupakan mikroba yang pada suhu pertumbuhannya di atas 45 derajat Celcius. Selanjutnya, yang ketiga ada nutrien yang merupakan mikroba sama dengan makhluk hidup lainnya yang memerlukan suplai nutrisi sebagai sumber energi dan pertumbuhan untuk sel-selnya. Unsur-unsur dasar tersebut adalah karbon, nitrogen, hidrogen, oksigen, sulfur, fosfor, zat besi, dan sejumlah logam-logam lainnya. Lalu ada oksigen yang berdasarkan kebutuhannya ini, mikroba dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu aerob atau mikroba yang membutuhkan oksigen untuk tumbuh. Anaerob yang merupakan mikroba yang tumbuh tanpa membutuhkan oksigen. Lalu ada anaerob fakultatif yang merupakan mikroba yang dapat tumbuh dengan atau tanpa oksigen. Dan yang keempat ada mikroaerofil
yang merupakan mikroba yang membutuhkan oksigen pada konsentrasi yang lebih rendah daripada oksigen yang normal di udara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Terima kasih kepada Saputra Dewantara atas pemaparannya. Pemateri berikutnya yaitu kepada Aulia Sofia Rahma akan menjelaskan mengenai media kultur mikroba dan pertumbuhan kultur mikroba. Kepada Aulia, dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai media kultur mikroba. Media kultur bakteri adalah suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi atau zat-zat hara, nutrisi yang digunakan untuk menumbuhkan mikroorganisme di atas atau di dalamnya. Selain itu, media kultur mikroba dapat dipergunakan pula untuk isolasi, perbanyakan, pengujian, sifat-sifat fisiologis, dan perhitungan jumlah mikroorganisme. Selanjutnya yaitu jenis-jenis media kultur yang umum dipakai untuk isolasi bakteri. Pertama yaitu ada eosin methylene blue atau EMB. Secara umum, media isolasi untuk membedakan bakteri Enterobacteria. Indikatornya yaitu anilindase atau eosin dan methylene blue. Inhibitorsnya yaitu eosin, methylene blue, atau inhibit GM plus bakteri. Kemudian, media eosin methylene blue agar mempunyai keistimewaan mengandung laktosa dan berfungsi untuk membedakan mikroba yang memfermentasikan laktosa seperti S. aureus, P. aeruginosa, dan Salmonella. Terakhir yaitu mikroba yang memfermentasikan laktosa menghasilkan koloni dengan inti berwarna gelap, kilap logam, sedangkan mikroba lain yang dapat tumbuh koloninya tidak berwarna. Jenis yang kedua yaitu McConney agar. McConney agar atau MCA adalah suatu jenis media yang digunakan untuk identifikasi mikroorganisme. Kemudian merupakan medium kultur yang dirancang untuk tumbuhnya bakteri gram negatif. Selanjutnya indikator phenol red, inhibitornya bile-salt, kristal violet, karbohidrat source laktosa. Selanjutnya karbohidrat source laktosa LF sama dengan pink, merah, NLF sama dengan clear or colorless. McConney agar is recommended for selective isolation of Escherichia coliform product McConney agar. Jenis yang ketiga yaitu lactose broth. Lactose broth digunakan sebagai media untuk mendeteksi kehadiran coliform dalam air, makanan, dan produk susu. Selanjutnya sebagai kaldu pemerkaya untuk Salmonella dan dalam mempelajari fermentasi laktosa oleh bakteri pada umumnya. Selanjutnya pepton dan ekstrak beef menyediakan nutrien esensial untuk metabolisme bakteri. Dan terakhir laktosa menyediakan sumber karbohidrat yang dapat difermentasi untuk organisme kloroform. Jenis yang keempat ada nutrien agar. Nutrien agar adalah medium untuk uji air dan produk dairy. Na juga digunakan untuk pertumbuhan mayoritas dari mikroorganisme yang tidak selektif dalam artian mikroorganisme heterotrof. Media ini merupakan media sederhana yang dibuat dari ekstrak beef, pepton, dan agar. Na merupakan salah satu media yang umum digunakan dalam prosedur bakteriologi seperti uji biasa dari air, sewage, produk pangan untuk membawa stok kultur, untuk pertumbuhan sampel pada uji bakteri, dan untuk mengisolasi organisme dalam kultur murni. Selanjutnya ada nutrient board. Nutrient board merupakan media untuk mikroorganisme yang berbentuk cair. Bentuknya sama dengan nutrien agar.
Jenis keenam yaitu ada MRSA atau Deman Rogosa Sharp Agar. MRSA merupakan media yang diperkenalkan oleh Deman Rogosa Sharp pada tahun 1960 untuk memperkaya, menumbuhkan, dan mengisolasi jenis Lactobacillus. Mengandung polisorbat, asetat, magnesium, dan mangan yang diketahui untuk bertindak sebagai faktor pertumbuhan bagi Lactobacillus. Jenis ketujuh yaitu ada tryptisase soy board atau TSB. TSB adalah media board untuk isolasi bakteri dan penumbuhan bermacam mikroorganisme. Media ini banyak digunakan untuk isolasi bakteri dari spesimen laboratorium dan akan mendukung pertumbuhan mayoritas bakteri patogen. Media TSB mengandung kasein dan pepton kedelai yang mengandung asam amino dan substansi nitrogen lainnya, sehingga membuatnya menjadi media bernutrisi untuk bermacam mikroorganisme. Jenis yang ke-8 ada plate count agar atau PCA. PCA digunakan sebagai medium untuk mikroba aerobik dengan inokulasi di atas permukaan. Media PCA ini baik untuk pertumbuhan total mikroba atau semua jenis mikroba karena di dalamnya mengandung komposisi kasein, enzim hidrolik yang memiliki asam amino dan substansi nitrogen kompleks lainnya, serta ekstrak yeast mensuplai vitamin B kompleks. Dan jenis yang terakhir yaitu ke-9 ada potato dextrose agar atau PDA. PDA digunakan untuk menumbuhkan atau mengidentifikasi yeast dan kapang. Dapat juga digunakan untuk enumerasi yeast dan kapang dalam suatu sampel atau produk makanan. PDA cocok untuk pertumbuhan jamur. PDA juga mengandung sumber karbohidrat dalam jumlah cukup yaitu terdiri dari 20% ekstrak kentang dan 2% glukosa sehingga baik untuk pertumbuhan kapang dan khamir, tetapi kurang baik untuk pertumbuhan bakteri. Selanjutnya ada pertumbuhan kultur mikroba. Pada pertumbuhan kultur mikroba ada 4 fase kurva pertumbuhan mikroba. Di antaranya yaitu fase lag, fase log, fase stasioner, dan fase kematian. Fase lag atau adaptasi. Jika mikroba dipindahkan ke dalam suatu medium, mula-mula akan mengalami fase adaptasi untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. Lamanya fase adaptasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya medium dan lingkungan pertumbuhan. Jika medium dan lingkungan pertumbuhan sama seperti medium dan lingkungan sebelumnya, mungkin tidak akan diperlukan waktu beradaptasi. Tetapi jika nutrien yang tersedia dan kondisi lingkungan yang baru berada dengan sebelumnya, diperlukan waktu penyesuaian untuk mensintesa enzim-enzim. Kemudian, faktor yang kedua yaitu jumlah in column. Jumlah awal sel yang semakin tinggi akan mempererat fase adaptasi. Fase adaptasi mungkin berjalan lambat karena beberapa sebab. Pertama yaitu kultur dipindahkan dari medium yang kaya nutrien ke medium yang kandungan nutriennya terbatas. Dan kedua, mutan yang baru dipindahkan dari fase statis ke medium yang baru dengan komposisi yang sama seperti sebelumnya. Fase yang kedua yaitu fase log atau pertumbuhan eksponensial. Pada fase ini, mikroba membelah dengan cepat dan konstan mengikuti kurva logaritmik. Pada fase ini, kecepatan pertumbuhan sangat dipengaruhi oleh medium, tempat tumbuhnya seperti pH dan kandungan nutrien. Juga kondisi lingkungan termasuk suhu dan kelembaban udara. Pada fase ini, mikroba membutuhkan energi lebih banyak daripada fase lainnya. Pada fase ini, kultur paling sensitif terhadap keadaan lingkungan. Akhir fase log, kecepatan pertumbuhan populasi menurun, dikarenakan dua faktor yaitu pertama, nutrien di dalam medium sudah berkurang, dan faktor yang kedua, adanya hasil metabolisme yang mungkin beracun atau dapat menghambat pertumbuhan mikroba.
Fase yang ketiga yaitu ada fase stasioner. Fase stasioner, pada fase ini jumlah populasi sel tetap karena jumlah sel yang tumbuh sama dengan jumlah sel yang mati. Ukuran sel pada fase ini menjadi lebih kecil karena setiap sel tetap membelah meskipun zat-zat nutrisi sudah habis. Karena kekurangan zat nutrisi, sel kemungkinan mempunyai komposisi yang berbeda dengan sel yang tumbuh pada fase logaritmik. Pada fase ini, sel-sel lebih tahan terhadap keadaan ekstrim seperti panas, dingin, radiasi, dan bahan-bahan kimia. Dan terakhir yaitu ada fase kematian. Pada fase ini, sebagian populasi mikroba mulai mengalami kematian karena beberapa sebab, yaitu pertama, nutrien di dalam medium sudah habis, dan kedua yaitu energi cadangan di dalam sel habis, dan kecepatan kematian bergantung pada kondisi nutrien, lingkungan, dan jenis mikroba. Terima kasih kepada Aulia Sofia Rahma atas pemaparannya. Kemudian dilanjutkan kepada pemateri ketiga, yaitu kepada Sinta Ainaya Aniah, yang akan memaparkan mengenai pengukuran pertumbuhan mikroba dan pengertian transportasi membran. Kepada Sinta, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran pertumbuhan mikroba. Dalam pertumbuhan, bakteri memiliki suhu optimum, di mana suhu tersebut pertumbuhan bakteri menjadi maksimal. Dengan membuat grafik pertumbuhan suatu mikroorganisme, maka dapat dilihat bahwa suhu optimum biasanya dekat puncak rangge suhu. Di atas suhu ini, kecepatan tumbuh mikroorganisme akan berkurang. Maka diperlukan suatu metode. Metode pengukuran pertumbuhan yang sering digunakan adalah dengan menentukan jumlah sel yang hidup dengan jalan menghitung koloni pelat agar dan menentukan jumlah total sel atau jumlah massa sel. Selain itu, dapat dilakukan dengan cara metode langsung dan metode tidak langsung. Dalam menentukan jumlah sel yang hidup dapat dilakukan perhitungan langsung secara mikroskopik melalui 3 jenis metode, yaitu metode pelat sebar, pelat tuang, dan Mohs probel number atau MN. Sedangkan untuk menentukan jumlah sel dapat menggunakan alat khusus, yaitu bejana Petrov-Hauser atau hemositometer. Penentuan jumlah total sel juga dapat dilakukan dengan cara metode turbidimetri yang menentukan volume sel, mampat, berat sel, besarnya sel atau koloni, dan satu aktif produk metabolit. Penentuan kualitatif metabolit ini dapat dilakukan dengan metode Kejdal. Next all. Kemudian transportasi membran. Pengertian transportasi membran. Transportasi anmembran, satu fungsi membran sel adalah sebagai lalu lintas molekul dan ion secara dua arah. Molekul yang dapat melewati membran sel antara lain adalah molekul hidrofobik, CO2 dan O2, dan molekul polar yang sangat air. Karena membran bersifat semi-permeabel, molekul lainnya seperti molekul polar dengan ukuran besar atau gluksa
ion dan substansi hidrofilik membutuhkan mekanisme khusus agar dapat masuk ke dalam sel. Kemudian banyaknya molekul yang masuk ke dalam sel melalui membran sel membentuk suatu aktivitas yang dinamakan transport antar membran. Transport membran dibagi menjadi dua, yaitu transport aktif dan transport pasif. Transportasi zat melalui membran sel terdiri dari dua macam, yaitu transport pasif dan transport aktif. Transport pasif merupakan mekanisme perpindahan molekul atau zat yang tidak melewati selaput membran, semi-permeable, dan tidak membutuhkan energi. Dan transport aktif merupakan transport partikel-partikel melalui membran semi-permeable yang bergerak melawan gradien konsentrasi yang memerlukan energi dalam bentuk ATP. ATP merupakan molekul pembawa energi di dalam sel. Transport aktif berjalan dari larutan yang memiliki konsentrasi rendah ke larutan yang memiliki konsentrasi tinggi, sehingga dapat tercapai keseimbangan di dalam sel. Adanya muatan listrik di dalam dan luar sel dapat mempengaruhi proses ini. Terima kasih. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih kepada Sinta atas pemaparannya. Kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri keempat, yaitu saya sendiri, yang akan membahas mengenai transportasi membran. Salah satu fungsi dari membran sel adalah sebagai media transport bagi sel. Transport melewati membran sel cukup penting dalam menjaga homeostatis dalam sel. Transport membran sendiri merupakan proses pengangkutan materi atau molekul dari daerah yang konsentrasinya tinggi ke daerah yang konsentrasinya rendah tanpa menggunakan ATP, atau proses pengangkutan molekul dari daerah yang konsentrasinya rendah ke daerah yang konsentrasinya tinggi dengan menggunakan energi hasil metabolisme ATP. Dan kedua proses tersebut berlangsung secara terpadu untuk menjaga kesetimbangan molekul biologis di dalam sel. Selanjutnya yaitu transportasi membran ini terbagi menjadi dua, yaitu transportasi pasif dan transportasi aktif. Yang pertama yaitu transportasi pasif. Transportasi pasif merupakan mekanisme perpindahan molekul atau zat yang tidak melewati selaput membran semi-permeable dan tidak membutuhkan energi. Transport pasif dapat berlangsung karena adanya perbedaan konsentrasi antara membran larutan. Transport pasif terbagi menjadi dua, yaitu difusi dan osmosis. Yang pertama yaitu ada difusi. Difusi merupakan perpindahan substansi tertentu dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Zat berdifusi menurut kemiringan atau gradien konsentrasi. Dan untuk ini tidak memerlukan energi atau ATP. Difusi dapat dibedakan menjadi difusi sederhana dan difusi dipermudah, atau sering disebut dengan difusi bersyarat atau berfasilitas. Yang pertama yaitu ada difusi sederhana atau difusi bebas. Pada difusi sederhana, molekul bergerak searah dengan gradien konsentrasi. Pada difusi bebas ini, zat berdifusi langsung atau bebas tanpa memerlukan protein carrier atau pembawa. Pada umumnya, metabolit yang dapat melintasi membran melalui difusi sederhana ini merupakan metabolit dengan berat molekul yang kecil, seperti air, oksigen, etanol, karbon dioksida, senyawa lemak, dan molekul kecil yang polar tak bermuatan dapat menembus secara langsung pada sela-sela lipid. Selain itu juga, protein juga punya saluran di tengahnya. Nah, mekanisme difusi bebas yaitu molekul yang dilarutkan bersifat tetap, bergerak, dan bertabrakan berulang kali setiap detik. Tabrakan molekul terjadi secara acak. Akhirnya pergerakan secara acak tersebut membawa beberapa molekul ke daerah yang berbeda, sehingga tidak ada perubahan pada konsentrasi antara dua wilayah. Perbedaan derajat konsentrasi antara sisi luar dan dalam membran akan hilang pada saat difusi telah selesai. Berikut ini merupakan contoh peristiwa difusi bebas. Di
sini terdapat gumpalan gula pada gambar nomor 1. Segumpal gula tersebut dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Kemudian pada gambar nomor 2, molekul gula mulai menyebar. Selanjutnya, molekul gula terus bergerak menjauh secara random, dan pada akhirnya semua molekul gula tersebut tersebar ke bagian gelas. Selanjutnya yaitu difusi bersyarat atau berfasilitas. Pada prinsipnya, difusi berfasilitas sama dengan difusi bebas, yaitu dalam hal diperlukan adanya perbedaan konsentrasi dan dalam prosesnya tidak memerlukan energi. Sedangkan perbedaannya adalah pada proses difusi di mana gerakan senyawa melewati membran jauh lebih cepat karena adanya protein carrier pada membran. Pada difusi berfasilitas, difusi juga dipengaruhi kejenuhan protein carrier terhadap zat itu. Protein carrier mengangkut senyawa-senyawa yang tidak bisa melewati lapisan lipid secara langsung, misalnya ion-ion dan senyawa lain yang polar bermuatan. Bilayer lipid sangat tidak permeabel terhadap semua ion sekalipun ion kecil, seperti ion H+ dan Na+, sehingga pengangkutan harus melalui protein carrier atau pembawa. Berikut ini merupakan tahapan-tahapan dalam difusi berfasilitas. Yang pertama yaitu tahap awal, yaitu tahap pengenalan dari molekul metabolit yang akan mengalami transport ke dalam sel dengan protein carrier. Kemudian yang kedua, tahap pengikatan. Molekul carrier yang terdapat di dalam membran akan membentuk kompleks spesifik dengan metabolit yang berada di dalam membran. Kemudian yang ketiga, tahap gerakan, yaitu gerakan dari kompleks tersebut ke bagian yang lebih dalam dari membran. Cara geraknya dapat melalui mekanisme difusi, rotasi, osilasi, dan gerakan lainnya. Dan yang keempat, tahap pelepasan. Pada tahap ini terjadi pelepasan metabolit ke dalam sel melalui mekanisme asosiasi, disosiasi, dan translokasi. Berikut ini contoh gambaran mengenai difusi terfasilitasi. Selanjutnya yang kedua yaitu ada osmosis. Pada slide selanjutnya. Osmosis ini merupakan proses keluar masuknya air melalui membran plasma yang bersifat selektif permeabel. Air tersebut bergerak dari larutan yang konsentrasinya rendah menuju ke larutan yang konsentrasinya tinggi. Air dapat melewati membran secara langsung, tetapi glukosa tidak dapat menembus membran semi-permeabel. Dengan waktu tertentu, air akan bergerak menuju larutan glukosa. Untuk meningkatkan konsentrasi larutan di sebelahnya, jadi di sini pergerakan molekul air menuju glukosa. Hasilnya, air akan bergerak melalui membran sebagai respon terhadap gradien konsentrasi. Selanjutnya yaitu osmosis akan berhenti apabila sudah terjadi keseimbangan konsentrasi di dalam dan di luar sel, atau adanya ekivalensi. Karena adanya kekuatan lain yang menahan, yakni gaya reaksi dari membran, bila kekuatan membran lebih lemah dari kekuatan masuknya air di dalam sel, maka sel akan pecah atau terjadi lisis. Berikut ini merupakan gambaran mengenai osmosis. Selanjutnya yaitu pada slide berikutnya mengenai transportasi aktif. Transportasi aktif merupakan transport partikel-partikel melalui membran semi-permeabel yang bergerak melawan gradien konsentrasi yang memerlukan energi dalam bentuk ATP. Transport aktif ini merupakan kebalikan dari transport pasif dan tidak spontan. Arah perpindahan dari transport ini melawan gradien konsentrasi. Transport aktif membutuhkan bantuan dari beberapa protein. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami oleh teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.